Diawali pada tahun 1942, tepat saat Perang Dunia Kedua sedang terjadi, Jerman hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi pemenang dalam perang ini. Dan mereka hanya perlu menguasai satu kota lagi di Uni Soviet, dan kota tersebut bernama Stalingrad. Sehingga Uni Soviet pun mati-matian mempertahankannya dengan cara mengirim banyak sekali tentara untuk mencegah Jerman merebut kota tersebut. Dan kisah akan berfokus pada satu di antara ribuan tentara yang dikirim Stalin, dan tentara tersebut bernama Vasily, seorang tentara muda biasa yang saat ini sedang menyeberang menuju kota Stalin dan sudah mulai merasakan adrenalin saat Jerman menjatuhkan banyak sekali bom untuk mencegah mereka semua. My child, I know that it's for harm. Tiba di kota Stalin atau Stalingrad, Vasily yang tidak kebagian senjata pun hanya bisa menjadi pendamping untuk rekannya yang mendapatkan senjata, di mana Vasily kembali apes saat dirinya keduluan mengambil senjata yang pada akhirnya pasukan ini pun habis dalam waktu singkat. You will see your home again. This isn't you to your death. The Third Reich is not your... Tak lama muncullah seorang tentara divisi bidang politik bernama Danilov yang kebetulan terjebak di lokasi ini, yang ketika dia akan menembak beberapa tentara Jerman dari kejauhan, bangkitlah Vasily yang ternyata belum mati dan hanya pingsan di tengah tumpukan mayat teman-temannya. Disinilah kita akan diperlihatkan dengan tekad dibarengi bakat yang sangat mumpuni ketika Vasily yang sejak kecil sudah belajar menembak dari sang kakek pun berhasil menjatuhkan 5 tentara Jerman secara akurat tanpa ada yang meleset satu tembakan pun. Entah hanya beruntung atau memang memiliki bakat sebagai seorang sniper, Danilov yang menjadi satu-satunya saksi hidup momen itu pun langsung menuangkan kekagumannya pada sebuah tulisan atau sebuah selembaran berita perang yang ceritanya sendiri agak sedikit dilebih-lebihkan. Is Vasily Zaitsev. Akibat banyaknya tentara Uni Soviet yang gugur di Stalin, jenderal pun mengirim orang baru untuk mengatasi masalah ini, dan dia bernama Khrushchev, orang baru yang akan memimpin tentara Uni Soviet di Stalin. Dan di sini beliau merasa sangat resah dan juga gelisah ketika berita kegagalan pasukan mereka sampai ke telinga rakyat Uni Soviet, yang mengakibatkan rasa pesimis sehingga banyak sukarelawan yang mundur dan tidak ingin ikut berperang. Nah, saat itulah Danilov, sang tentara bagian perpolitikan, pun nyeletuk tentang sebuah ide dengan memanfaatkan media yang ada pada saat itu, yakni media koran atau tulisan yang menurutnya rasa percaya diri pasukannya hanya bisa dibangkitkan oleh sosok figur inspirasi semacam influencer yang membangkitkan semangat dan sosok yang bisa dijadikan figur pahlawan, yang orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Vasily. Magnificent stories that excel sacrifice, bravery. Dalam waktu singkat, Vasily yang sekarang berada di divisi sniper pun menjadi buah bibir di antara masyarakat, tidak terkecuali kalangan para tentara sendiri, yang mungkin pada awalnya cerita kepahlawanan Vasily terlalu dilebih-lebihkan oleh Danilov. Tetapi karena pada dasarnya Vasily memang jago menembak dan juga berbakat menjadi seorang sniper, figur pahlawan tersebut akhirnya benar-benar melekat, yang menjadikan Vasily sebagai sniper terbaik yang pernah dimiliki oleh Uni Soviet. Killed his 12th German officer. This is in the Crimea, even in the Euros. Is an example to us all. Vasily Zaitsev killed his 32nd German officer. Berkat kepopulerannya, Vasily pun selalu disambut baik oleh semua orang, termasuk satu warga sipil yang terdiri dari seorang ibu dan anaknya yang masih kecil bernama Sasha. Ini bocilnya, yang di situ Vasily akhirnya bertemu dengan seorang yang akan menjadi ibu bagi anak-anaknya, yaitu seorang tentara wanita bernama Tania, yang kebetulan sangat mengenal baik si ibu dan juga si bocil Sasha ini. It's Vasily Zaitsev. Danilov. Tanya's like a daughter to me.
Dan sesuai hukum berpasang-pasangan, ada wanita dan juga laki-laki, sepatu dan kaos kaki, Batman dan Joker, dudung dan dadang, kolor dan isinya, dan juga sebagainya. Pasili yang beritanya sudah sampai ke pihak Jerman pun akhirnya memunculkan sosok yang akan menjadi lawan tandingnya, yaitu Mayor Koenig, seorang pemimpin sekolah sniper yang dipanggil hanya untuk mengatasi ketakutan tentara Jerman oleh sosok Pasili yang diberitakan sangat hebat dan memiliki tembakan yang sangat akurat. I was expecting someone. My army is not designed for this kind of fighting. Berlokasi di reruntuhan gedung untuk pertama kalinya, Mayor Koenig akhirnya bisa berhadapan dengan Pasili, sang penembak terbaik dari Uni Soviet, di mana Mayor Koenig berhasil membunuh dua rekan Pasili yang jika bukan karena pesawat Jerman yang menjatuhkan bom di area tersebut, mungkin Pasili juga sudah ikut tewas saat itu juga. Setelah berhasil kembali ke markas, Pasili pun langsung menemui Danilov untuk menyampaikan bahwa dia nyaris saja mati oleh sniper Jerman yang dari cara menembaknya Pasili sudah bisa langsung menyadari jika sniper satu ini bukanlah sniper sembarangan, di mana Pasili yang hanya seorang tentara biasa yang kebetulan bisa menembak secara akurat pun merasa bahwa pemberitaan dan label pahlawan yang disandangkan padanya terlalu dilebih-lebihkan hingga memancing pihak musuh untuk mengerahkan orang-orang terbaiknya, yang ketika Pasili mulai merasa terbebani dengan kepopuleran tersebut, muncullah seorang sniper senior berpengalaman bernama Kaulikov yang akan menjadi rekan barunya. Di tengah ketidakenakan hatinya, Pasili justru harus muncul di pertemuan para petinggi, termasuk Bapak Khrushchev yang mengagul-agulkan atau menyombongkan Pasili di depan para pasukan, yang padahal Pasili merasa tidak sehebat apa yang dikatakan orang-orang, tetapi karena sudah terlanjur tenar, ya sudahlah, dinikmati saja. Look at him with pride. Singkat cerita, Pasili dan Kaulikov terlihat sudah berada di dekat zona merah atau titik yang menjadi pengliwatan musuh, yang karena satu tentara Rusia berhasil tertangkap akhirnya membuat Mayor Koenig mengetahui di mana lokasi Pasili saat ini dan menjadikan si tentara tersebut sebagai umpan untuk mengetahui di mana letak Pasili bersembunyi. Man, you gotta admit when they get an idea in their heads. Sebagai sniper yang memiliki jam terbang lebih tinggi, Kaulikov pun menunjukkan cara untuk memancing sniper musuh menggunakan sebuah helm, yang karena Mayor Koenig jauh lebih berpengalaman, tentunya dia sudah menyadari jika itu hanyalah sebuah umpan, sehingga ketika Pasili dan Kaulikov mengira jika tidak ada musuh di lokasi tersebut pun akhirnya memutuskan untuk pindah lokasi, dan inilah yang terjadi. Strange. That last one. They never bother a major over a few dead grunts. Beberapa waktu berlalu, kita akan melihat Mayor Koenig terlihat sedang bersama Sasa yang dengan sengaja mendekati dan mencoba berbaur dengan warga sipil untuk mencari tahu informasi mengenai seluk-beluk Pasili, yang seperti kita tahu keterlibatan Mayor Koenig dalam perang ini hanya untuk memburu Pasili yang dianggap sebagai simbol harapan bagi seluruh rakyat Uni Soviet. The tractor factory is being... Through a long iron footwalk. Gara-gara si bocil Sasa yang masih kecil dan terlalu terbuka terhadap segala informasi, Mayor Koenig pun berhasil mengetahui jalur yang biasa Pasili lewati untuk bisa sampai di zona merah, di mana dia terlihat sudah menunggu kemunculan Pasili yang akan keluar dari dalam sebuah pipa. From behind. Dan ya, saat itu Pasili masih di tayungan ke Gusti Allah ketika dia berhasil menghindari tembakan dan justru menewaskan satu rekannya, di mana Pasili sama sekali tidak bisa bergerak ketika senapannya terlempar dan hanya bisa berlindung di balik tunggul kuras. Keep your legs in.
Saat Vasily sedang terdesak itulah muncul seseorang yang benar-benar tidak diduga kedatangannya, yaitu Tanya, cewek yang sejak pertama kali bertemu sudah ditaksirnya, di mana kemunculannya sempat dianggap sebagai beban saja, tetapi Tanya berhasil membuktikan bahwa kehadirannya sungguh bermakna dan berhasil mengecoh Mayor Koenig. Berkat insiden tadi, Vasily dan Tanya pun menjadi semakin dekat hingga mereka berdua yakin untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius. Namun Vasily lupa bahwa saat ini dia harus tetap fokus untuk berperang sampai mereka berhasil mengusir Jerman dari kota Stalin. Singkat cerita, Vasily sudah berada di zona krusial dengan misi hanya untuk membunuh Mayor Koenig yang karena terlalu lama menunggu, Vasily pun tak sengaja tertidur dan melewatkan kesempatan untuk menembak Mayor Koenig, sehingga ketika pasukan Jerman muncul, Vasily terpaksa pura-pura mati yang secara kebetulan buku catatan pribadi yang selalu dibawanya berhasil diambil oleh pasukan Jerman. Alhasil, Vasily pun dianggap gugur di medan perang sehingga hal itu dengan cepat menyebar ke seluruh rakyat termasuk Bapak Khrushchev yang murka kepada Danilov karena terlalu lama bermain-main dengan cerita pahlawan ini, sehingga dengan matinya Vasily tentu akan membuat pasukan Uni Soviet kehilangan kepercayaan diri untuk tetap mempertahankan kota Stalingrad. Won't give up the riverbank. Berita kematian Vasily sekaligus menjadi akhir dari tugas Mayor Koenig yang langsung dikirim pulang oleh sang jenderal, di mana Mayor Koenig yakin kalau Vasily masih hidup pun diam-diam tak langsung kembali ke Jerman, melainkan menemui si bocil Sasa untuk memastikan Vasily masih hidup, karena rupanya Mayor Koenig sudah mulai memiliki kecurigaan jika selama ini Sasalah orang yang suka membocorkan lokasi tempat persembunyiannya, sehingga untuk memastikan hal tersebut Mayor Koenig pun melakukan sebuah jebakan untuk membuktikan kecurigaannya tersebut. Jebakan Mayor Koenig pun akhirnya ditelan mentah-mentah oleh Sasa yang langsung memberitahukannya jika Mayor Koenig akan bersembunyi di stasiun kereta api, sehingga ketika dia menyadari kemunculan Vasily di sana, sudah pasti itu adalah ulah dari Sasa. Apart from me, only you knew it. But it isn't my camp. Akibatnya Sasa pun harus mati digantung oleh Mayor Koenig, di mana Tanya yang melihatnya pun sangat dibuat shock, sehingga Vasily yang sama-sama sakit hati pun berjanji akan membunuh Mayor Koenig asalkan Tanya kembali ke zona aman untuk menemani ibu Sasa yang kini hanya sebatang kara. Yes. Berkat bantuan Danilov, Tanya dan ibu Sasa pun mendapatkan tiket untuk menyeberang ke zona aman. Namun terjadi sesuatu yang tak terduga ketika Tanya tanpa sengaja terkena ledakan bom yang jatuh dari atas, sehingga ketika Danilov mengira jika Tanya sudah mati pun merasa perlu untuk menemui Vasily di stasiun. Please! It's useless. Karena merasa bersalah atas kematian Tanya yang harusnya menjadi tanggung jawabnya untuk menjaga, Danilov pun rela mengorbankan dirinya supaya Mayor Koenig keluar dari tempat persembunyiannya. Coming back. She's dead. Don't do that! Setelah berjam-jam menunggu, Mayor Koenig pun keluar dari tempat persembunyiannya setelah mengira jika orang yang dia tembak tadi adalah Vasily yang baru saja berjalan beberapa langkah. Inilah yang terjadi. Dua bulan setelah Mayor Koenig tewas oleh Vasily dan pasukan Jerman berhasil dipaksa mundur dari kota Stalin, Vasily pun pergi ke rumah sakit sesuai surat yang ditulis ibu pada sari kertas yang pada kenyataannya Tanya masih hidup dan sedang dirawat di sana. Tamat. I can't help you. I'm so sorry.